prasangka yang membawa kepada dosa yang besar utamanya Bapak Ibu adalah prasangka kita, suuzon kita, sahwa sangka kita ila Rabbi Jalla wa'ala. Prasangka tingkat tinggi, sawasangka tingkat tinggi yang mengandung dosa yang besar adalah sahwasangka kita, suuzon kita, buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dan terus kita kembali kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, yang terkadang kita tidak sadari, yang terkadang bahkan kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Nabi ditanya, kaifa nashkuru ala nikmatillah ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana kami ini cara kami mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad menjawab pertanyaan ini? Bita'atillah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala caranya adalah dengan ketaatan. Ta'ah itu ketaatan. Ta'ah itu juga punya makna al-hub, mahabbah, cinta. Dengan ketaatan kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, itulah bentuk daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita dengar, gak ada satu orang pun yang bisa mensyukuri nikmat Allah, menghitung nikmat Allah, gak ada. Gak ada satu manusia pun yang bisa mencoba menghitung nikmat Allah, gak ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Gak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Kalau mau coba-coba menghitung nikmat Allah, kita jadikan ranting-ranting menjadi qalam, menjadi pena, bahtera lautan menjadi tinta, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Gak ada lagi ranting-ranting pohon dahan kita jadikan pena, tidak ada lagi tetesan air lautan itu kita jadikan tinta. Nikmat Allah belum 1% habis kita tulis, saking banyaknya Bapak Ibu. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang kita mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma la zilla illa zillallah, pada hari di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian subuh ini kita coba
mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ini penggalan pertama. Ada 3 penggalan dalam ayat ini Bapak Ibu. Penggalan yang pertama, Allah berkata, Allah serukan untuk kita Pak, orang-orang yang beriman. Karena yang bisa melakukan ini hanya orang-orang beriman Pak. Kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslim mu'min. Setiap orang yang beriman pasti Islam. Setiap orang yang mukmin pasti muslim. Walaysa kullu muslim mukmin, dan tidak semua orang Islam itu beriman. Dan konteks ayat ini pada penggalan yang pertama, yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Amin. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah, jagalah diri kalian dari prasangka. Jauhilah dan jagalah diri kalian dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu datangnya dari mana Pak? Pikiran, larinya ke hati. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kalian orang-orang yang beriman, siapapun kita, apapun kita, mau dia ulama, mau dia ahlu ibadah, atau orang-orang yang mungkin kita anggap biasa saja tapi beriman dia dalam pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam bagian ini. Jagalah diri kalian, jauhilah diri kalian daripada prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu, sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang membawa kepada dosa yang besar utamanya Bapak Ibu adalah prasangka kita, suuzon kita, sahwa sangka kita ila Rabbi Jalla wa'ala. Prasangka tingkat tinggi, sawasangka tingkat tinggi yang mengandung dosa yang besar adalah sahwasangka kita, suuzon kita, buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak terkadang kita sahwasangka kepada Allah? Pernah nggak terkadang kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, raqma annallaha jalla wa ala yaj'alu zannahu hasanan wa husnan ila ibadih. Pernah nggak kita punya prasangka tidak baik kepada Allah? Ya Allah, udah berikhtiar, udah usaha kok kayak gini juga. Ya Allah, nggak sanggup ngadepin ini. Ya Allah, belum sembuh sakit ini lagi, belum selesai ini muncul ini lagi. Ya Allah, aku udah pasrah ya Allah, hamba udah pasrah ngadepin ini ya Allah. Ya Allah, kok engkau kayak gini ya Allah? Ya Allah, kalau engkau tega kali. Ya Allah, kalau engkau kita bersahwasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangkaan yang enggak baik. Wa ma'annallaha jalla wa ala yaj'alu zannahu husnan ila ibadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pernah berburuk sangka dengan kita Bapak Ibu. Kita hambanya terkadang Pak, ketika kita berada dalam titik terendah kita, atau ketika kita berada dalam titik terlemah kita, muncul nih syahwat, muncul hati kita dengan membentuk sahwat angkat ke Allah dengan tidak baik. Bapak Ibu, Allah nggak pernah memberikan kita perkara yang tidak baik untuk kita. Allah tidak pernah menghukum kita dengan perkara yang tidak baik menurut kita.
Allah sama sekali tidak pernah menyakitin hambanya. Allah sama sekali tidak pernah menzalimin hambanya. Allah sama sekali nggak pernah tidak adil kepada hambanya, dan ini bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa jadi yang menurut kita tidak enak, tapi mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan bisa jadi yang menurut kita indah, bisa jadi menurut kita itu baik, tapi menurut Allah itu nggak baik untuk kita. Allahu alimun ma bisudur. Allah yang tahu. Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah sami'un basir. Sebelum kita dengar Allah dengar, sebelum kita tahu Allah tahu, sebelum kita lihat Allah udah melihat. Gak ada yang gak baik untuk kita. Hatta sampai perkara yang menurut kita mungkin gak bagus, perkara yang menurut kita mungkin gak baik untuk kita, tapi belum tentu menurut Allah itu tidak baik sesuai prasangka kita kepada Allah. Bisa jadi apa yang kita hadapin, apa yang Allah berikan mendatangkan kebaikan yang kita tidak tahu. Allah nggak pernah zalim dengan kita, Pak. Allah nggak pernah nganiaya kita. Allah nggak pernah nggak adil dengan kita. Kita buat dosa aja masih dikasih kebaikan dengan Allah. Kita nggak ke masjid aja masih diberikan rezeki oleh Allah. Kita nggak sholat saja masih diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kan saya dapat ujian ini, itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya di awal ayat ini yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menganggap ini adalah bentuk cinta kepada Allah. Jangan kalian berkata kalian beriman kepada aku, jangan kalian mengatakan diri kalian yakin, bertakwa, beriman kepada aku sebelum aku uji kalian. Yang membuat kita punya prasangka tidak baik kan ketika kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, sesuatu yang tidak enak yang kita anggap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Muncullah prasangka-prasangka tidak baik kepada Allah. Muncullah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap apapun yang Allah berikan kepada kita pasti mendatangkan kebaikan untuk kita, Pak. Mungkin awalnya tidak enak, mungkin pertengahannya tidak enak, tapi tidak ada endingnya yang tidak baik. Kulluha khair, pasti ujungnya, endingnya baik, happy ending, Pak. Ketika Allah yang ngasih, Pak, ketika Allah yang berikan, oh awalnya nggak enak, pertengahannya nggak enak, tapi pasti endingnya, ujungnya, akhirnya membawa kebaikan, nikmat yang besar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ini pegangan kita nih, Pak, yang pertama. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan, setiap ujian, setiap cobaan pasti akan diiringi dengan kebahagiaan, keindahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diulangi oleh Allah lagi. Yang kedua, agar kita tidak bersalah sangka kepada Allah, agar kita tidak bersuudzon kepada Allah, berprasangka tidak baik kepada Allah, karena inna ba'da dzanni ismun, sebagai prasangka itu adalah dosa. Pegangan kita, Bapak Ibu, pegangan kita adalah dalam surah terakhir
surah Al-Baqarah ayat yang terakhir yang kita hafal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa ada doa ini Pak diawali dengan kalimat Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan ujian kalau nggak sanggup. Allah nggak akan berikan kita ujian cobaan kalau kita nggak sanggup, Bapak Ibu. Allah nggak akan memberikan kita sakit kalau kita nggak sanggup menahannya. Allah nggak akan menaikkan pangkat derajat kita kalau kita nggak sanggup memikulnya. Kenapa Allah jadikan si A menjadi ini, si B menjadi ini, si C menjadi ini? Karena Allah tahu dia sanggup. Dan Allah nggak akan memberikan satu apapun kalau kita nggak sanggup untuk memikulnya, Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dan jangan kita punya pikiran, ya Allah, aku dihukum seperti ini, aku dapat ini karena engkau benci dengan aku. Allah gak pernah benci, Pak. Allah gak pernah benci. Di awal tadi saya sampaikan bentuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan taat, ketaatan. Yang kedua dengan apa? Al-hub, mahabbah. Allah itu cinta, mahabbah itu artinya kasih sayang, cinta. Allah cinta dengan kita, Pak. Dengan ahli maksiat aja Allah cinta, apalagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh yang di depan saya ini. Pasti Allah lebih cinta. Dengan ahli maksiat aja Allah cinta, Allah sayang dengan mereka, Bapak Ibu. Di mana bentuk cinta Allah kepada mereka? Di mana bentuk kasih sayang Allah kepada mereka? Innallaha yabsutu yadahu kullan nahar liyatuba musi'al lail wa yabsutu yadahu kullal lail liyatuba musi'an nahar. Allah senantiasa melapangkan tangannya, Bapak Ibu, di pagi hari agar orang-orang yang berbuat dosa dari malam, dari maghrib sampai fajar, sampai waktu subuh, lalu dia taubat kepada Allah, Allah lapangkan tangannya. Wa yabsutu yadahu fil laili yatuba musi'an nahar. Lalu malam hari, Pak, malam hari sebelum kita tidur, Bapak Ibu, itu Allah bentangkan lagi tangannya. Allah bentangkan lagi tangannya. Jumhurul ulama mengatakan yang disebut dengan yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya adalah Allah membentangkan maghfirahnya, ampunannya li ahlul maksiyah, untuk mereka yang mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan dari maghrib terus, Bapak Ibu, sampai fajar, sampai subuh dia buat dosa. Paginya Allah lapangkan maghfirahnya, Allah bentangkan maghfirahnya liyatuba musi'al lail, agar yang berbuat dosa tadi dari maghrib sampai fajar sampai subuh tadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'an nahar, yabsutu yadahu fil lail liyatuba musi'an nahar. Allah melapangkan, membentangkan maghfirahnya pada malam hari agar orang yang dari subuh sampai dia mau tidur berbuat dosa, lalu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah melapangkan, membuka maghfirah
sab'ina marrah kulla yawmin wa laylah. 70 kali Allah membentangkan maghfirahnya Bapak Ibu agar kita, mereka yang bersangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, yang berbuat dosa kepada Allah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bukti Allah cinta kepada orang yang juga berbuat dosa, ahlul maksiat? Ketika mereka belum sholat taubat, belum istighfar, tapi hatinya sudah berkata, ya Allah, kok aku tinggalkan sholat? Ya Allah, itu ada lewat yang minta-minta, kok aku nggak ngasih? Ya Allah, ada tetangga yang susah membutuhkan, kok aku nggak ngasih? Ya Allah, kok aku terjebak perbuatan ini? Ya Allah, kok aku terjebak dalam ini? Ya Allah, kok aku terjebak dalam ini? Ketika hatinya berkata seperti itu, itulah dalilun ala mahabbatillah. Itulah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Mulutnya, lisannya belum istighfar, jawarihnya, anggota tubuhnya belum sholat taubat, tapi hatinya sudah menyesal atas perbuatannya. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad berkata, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang hatinya sudah menyesal, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang berbuat dosa lalu hatinya menyesal, dia belum istighfar, lam yastaghfirillah, lisannya belum istighfar, anggota tubuhnya belum sholat taubat, tapi hatinya udah menyesal kepada Allah, kama la dzamba lahu, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya udah habis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk cintanya Allah. Yang berbuat dosa aja taubat dicintai oleh Allah, dan Allah itu menunggu taubatnya hamba-hambanya Bapak Ibu. Allah yang menunggu taubat kita Bapak Ibu. Allah yang menunggu taubat kita. Ini Allah yang menunggu Pak. Di mana-mana kan kalau sifat manusianya nunggu itu paling membosankan. Menunggu itu paling gak enak Pak. Bapak diundang, mau pergi undangan pernikahan Pak, Bapak udah siap-siap Pak, udah siap, udah mandi, udah pakaian, udah rapi Pak, tapi istri baru mandi. Bapak nunggu dulu di ruang tamu 15 menit baru siap mandi, milih-milih baju 10 menit, dandan, make up, dan lain-lainnya 15 menit. Udah mau 1 jam nunggu di ruang tamu Pak, nggak enak. Ini kita diundang Pak Gubernur Pak, janjinya ngumpul di Masjid Al-Uswah jam 4 sore ba'da asar. Ada yang belum datang, nunggu, akhirnya keluar kalimat, udahlah kita duluan. Yang belum datang nyusul. Kadang nggak enak menunggu. Ini udah sifat manusia Bapak Ibu. Nunggu itu nggak enak. Tapi perkara ini tidak berlaku bagi Allah. Perkara ini nggak berlaku bagi Allah Pak. Allah yang menunggu kita. Allah menunggu kita 24 jam agar kita datang kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin minallah. Termasuk ayat pertama, rakaat pertama salat subuh yang dibaca oleh imam kita tadi Bapak Ibu. Wastaghfirillah. Innallaha tawwabur rahim.
Allah nunggu, Pak. Allah manggil, Allah nunggu. Abah-abahku, ayo cepet, aku tunggu kalian nih. Dan Allah nggak bosan. Allah nggak punya sifat bosan, Pak. Allah nggak pernah boring. Yang punya sifat bosan itu kita, Pak. Allah enggak. Saat Allah suruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayo cepat. Wastaghfirillah, ayo cepat. Ya aku tunggu kata Allah. Terkadang kita aja, Pak. Kita udah ditunggu Allah, kita aja yang males-malesan. Jauhkan diri kita, hindari diri kita dari prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu baik, Pak. Allah itu baik dan Allah Maha baik. Allah pernah ngasih kita yang baik. Allah gak pernah ngasih kita yang tidak enak, Pak. Mungkin menurut kita tidak enak, mungkin menurut kita menderita, mungkin menurut kita pilih kasih, tapi tidak. Endingnya, akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan, kenikmatan untuk kita. Yang kedua, la takun sallallahu alaihi wasallam. Jangan berprasangka tidak baik Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan punya prasangka tidak baik, sangka tidak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyesal saya dilahirkan dari seorang ibu, orang tua kayak gini. Nyesal saya ini nyesal saya punya agama Islam. Nyesal saya orang Islam susah. Coba kalau saya nggak Islam, wah. Jangan punya prasangka tidak baik kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak ada kita, Pak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada langit dan bumi, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak duduk kita di masjid ini, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada istri dan suami kita. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada keturunan kita, Bapak Ibu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Pak, mungkin tempat kita dalam neraka. Abadi dalam neraka. Nabi Muhammad yang setiap harinya memikirkan kita, hidup Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW memikirkan umatnya juga. Bahkan nanti Bapak Ibu di hari akhir, Yawma yub'atsunan nasa fi quburihim wa yaqumuna ala quburihim wa yamsuhna al-masar. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita diberdirikan oleh Allah di atas kuburan kita, lalu Allah perintahkan kita menuju padang mahsyar. Rasulullah ketika itu yang dicarinya, yang diingatnya adalah kita umatnya, Bapak Ibu. Wa bainaman nas yamsuna sirat. Wa bainaman nas yamsuna sirat. Dan ketika setiap kita umat Nabi Muhammad meniti sirat, jembatan, Bapak Ibu, antara neraka dan surga, itu Nabi Muhammad menunggu umatnya yang terjatuh ke dalam neraka. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Nabi Muhammad berseru, Bapak Ibu, di tepian neraka itu, Pak. Nabi Muhammad berseru, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Wa yaquluna ahlun nar min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam neraka, yang jatuh ke dalam neraka, yang dicemplungkan ke dalam neraka. Yaquluna nahnu ummatuka ya Rasulullah, sallimna ya Rasulullah. Mereka yang dicampakkan, mereka yang masuk ke dalam neraka berkata, kami umatmu ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasul. Kami umatmu ya Rasul, selamatkan kami ya Rasul. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bapak Ibu, Nabi Muhammad menyelamatkan kita, Bapak Ibu menyelamatkan umatnya dari neraka ke surga, Bapak Ibu, bukan narik tangan kita. Bahasa dalam hadis ini bukan narik tangan kita, Pak, tapi yang dipegang oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mohon maaf, yang dipegang oleh Rasulullah adalah pinggang kita, Pak. Pinggang kita yang dipegang, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, bukan tangan kita yang ditarik. Kekuatan bukan ada di tangan, Pak, tapi kita manusia punya kekuatan itu di pinggang, Pak, dan pinggang kita yang dipegang, diangkat oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Pak, bukan tangan kita ditarik satu-satu, Pak. Bukan kita mau naik lori, naik truk, Pak, yang di atas narik tangannya, narik tangan yang di bawah, enggak. Yang dipegang oleh Nabi adalah pinggang kita, Pak. Dirangkul, dipegang oleh Nabi, diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang semasa hidupnya, Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semasa hidupnya setiap sujudnya dalam salat Nabi, imma kanat salatan mafrudah wa imma kanat salatan nafilatan. Nabi Muhammad salat wajib maupun salat sunnah, salat apapun yang dilaksanakan, didirikan, dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli sujudil akhir, di setiap sujud Nabi Muhammad, sujud terakhir Nabi Muhammad, qala salatu wassalam, Nabi Muhammad berdoa dalam sujud akhirnya, Allahumma sallim ummati salasa maratin. Setiap sujud terakhir Nabi, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, Nabi berdoa untuk kita, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. 3 kali Nabi berdoa dalam sujud terakhirnya setiap sholat Nabi, maupun sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apa ada, Bapak Ibu, orang manusia yang seperti Nabi Muhammad? Istri kita aja, Pak, belum tentu sujud terakhirnya doakan kita. Ibu suami kita aja belum tentu setiap sujud terakhirnya doakan kita, belum tentu, Pak. Belum tentu di sujud terakhir kita doakan orang tua kita, Bapak Ibu, belum tentu. Belum tentu juga Bapak kita, para suami, mendoakan istri kita setiap sujud terakhir kita, belum tentu. Belum tentu kita juga, para orang tua, mendoakan anak-anak kita setiap sujud terakhir kita, ya Allah selamatkan anak hamba, ya Allah selamatkan anak hamba, belum tentu, Bapak Ibu. Bahkan mungkin nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap sujud terakhirnya berdoa kepada Allah, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Nabi Muhammad yang bentar lagi kita akan melaksanakan, ya, memperingati Maulid Nabi setelah Muharram nanti, Pak. Ini kan luar biasa, Pak. Ya. Hidupnya yang dipikirkan umatnya, meninggalnya pun, detik-detik mau meninggal pun, Pak, yang diingat umatnya sampai Rasulullah udah meninggal. Hari akhir nanti yang dicari oleh Nabi, yang diselamatkan oleh Nabi, laisa ahla baitihi, bukan keluarga Nabi, Pak, bukan zuriyah Nabi, tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, Pak. Yang ketiga ini pada penggalan yang keduanya, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat yang ke-12? Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Enggak boleh, yang ketiga ini, Pak, enggak boleh berburu sangka, bersawah sangka kepada manusia. Allah
Rasulullah manusia, nggak boleh berburuk sangka kepada manusia, nggak boleh bersalah sangka kepada manusia, nggak, jangan. Inna ba'da dzanni ismun. Orang yang beriman nggak akan mau berburuk sangka kepada saudaranya. Orang yang beriman nggak akan bersalah sangka kepada saudaranya, enggak. Dia tahu inna ba'da dzanni ismun. Sebagian salah sangka prasangka itu dosa. Ingat Bapak Ibu, ada seorang Arab Badui. Ya, ada seorang Arab Badui, Pak, yang masuk ke masjid Nabi. Ya, Nabi sedang adakan alakuh habis sholat, ujuk-ujuk, Pak, dia masuk ke masjid Nabi, dia buka seleting celananya, dia kencing. Itu sahabat udah narik pedang mau menggal lehernya, Pak. Udah bersalah sangka itu para sahabat. Apa kata Nabi? Jangan. Baik sangka Nabi, lu kencing, Pak. Coba kalau kalian kejar itu Badui, dia lagi buang air kecil, kalian kejar, dia lari, pasti tetesan air seninya, urinnya kemana-mana. Begitu najis. Tetap Nabi berbaik sangka. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi pernah dikasih sebuah buah limau, Pak, dan itu pahit, asam, belum masak. Sahabat dilarang makan, Nabi yang makan. Itu sahabat lapar, kok Rasulullah kayak gitu ya? Kok dapat makanan makan sendiri ya? Kok nggak ngasih-ngasih? Itu Nabi makan, air mata Nabi keluar, Pak. Nahan apa? Nahan kecutnya, Pak. Nahan asemnya. Lalu apa kata Nabi, kalian jangan makan. Kalau nggak dimakan nggak enak yang ngasih. Aku makan karena kalian nggak sanggup makannya karena pahit, asam, kecut. Jadi udah jangan bersangka kepada manusia, baik sangka aja udah, ya Allah, kenapa dia seperti itu? Dia mungkin dia diuji oleh Allah. Mungkin dia sedang mencari hidayah dari Allah. Mungkin dia belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian agar kalian merasa menang. Bapak Ibu, mohon maaf, kadang kita dalam satu perdebatan, Pak, dalam satu perdebatan kalau argumentasi kita keluarkan, kita merasa wah aku menang nih, kalah dia, kalah dia. Jangan, gunanya. Gak ada gunanya, Bapak Ibu. Makna pada penggalan yang kedua ini, jangan juga cari pujian dari manusia, gak abadi, gak kekal. Baiknya orang muji kita, indahnya orang memuji kita, Bapak Ibu, selama dia baik dengan kita. Nanti kalau udah gak baik, Pak, ada aja aib kita yang disebut, ada aja kekurangan kita yang disebut. Udah, pujian itu kita cari kepada siapa? Allah. Jangan berlomba-lomba mencari ucapan baik, pujian dari manusia, tapi berlomba-lombalah mencari pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlomba-lomba mencari perhatian dari manusia, tapi berlomba-lombalah mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika kita mencari kesalahan orang lain, ketika kita menjatuhkan orang lain, ketika kita merasa menang dari orang lain, sehingga kita terjebak dalam ghibah, atadruna mal ghibah, ataukah kalian itu apa itu ghibah? Zikruka akhika, engkau menceritakan kebaikan saudaramu yang dia nggak tahu, itu kau ceritakan, engkau dapat satu dosa. Kalau engkau menceritakan perkara yang tidak pernah dia kerjakan dan engkau tidak tahu, engkau hanya mendengar kila wa qal, katanya, itulah fitnah. Wal fitnah tu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jauhin, udah jangan berburuk sangka, udah senyum. Ya. Orang yang menyakitin kita sekalipun senyum, orang yang zalimin kita sekalipun senyum, orang yang fitnah kita sekalipun senyum aja udah, Bapak Ibu. Ya. Lalu indahnya di ayat ini, Bapak Ibu, ketika kita terjebak dalam perbuatan, mohon maaf, ini pelajaran yang terakhir, ketika kita terjebak dalam perbuatan ini, Pak, nanti di hari akhir, Pak,
Allah perintahkan kita untuk makan bangkai-bangkai saudara kita. Tuh makan tuh bangkai saudaramu yang kau gibahin, tuh makan tuh bangkai saudaramu yang kau cari kesalahannya, tuh makan tuh bangkai saudaramu yang kau cari aibnya. Makan gak tahu. Pakai istumu pasti kau nggak mau, pasti kau jijik. Bapak ibu mau nggak makan bangkai? Nggak ada pak, pasti jijik kita pak. Dikasih ayam kalau bangkai nggak ada yang mau pak, pasti jijik kita. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ketika kita terjebak, ini Allah kasih berita gembira untuk kita pak. Kita udah bersangka kepada Allah, kita udah bersangka kepada Nabi Muhammad, kita udah bersangka kepada manusia. Wattaqullah, ittaqillah. Yo, jom balik kita kepada Allah, sadar kita datang lagi kepada Allah yo. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat. Maghfirah Allah lebih luas daripada murka Allah, Bapak Ibu. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Enggak ada taubat seorang hamba yang enggak diterima oleh Allah. Orang mulutnya belum istighfar, belum salat taubat, hatinya nyesal aja udah diterima Allah. Apalagi ketika dia mengucapkan astaghfirullah. Ya, jadi nggak salah Bapak Ibu, nggak salah kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu hadis pak, mayastaghfirillah salasan fi kulli duburi shalah. Yang istighfar 3 kali setiap habis sholat, kan setiap habis sholat kita istighfar 3 kali itu pak. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ghafarallahu dzunubahu kulluh. Allah ampunkan semua dosanya ketika itu. Jadi jangan tinggalkan istighfar di sholat pak. Jangan tinggalkan, minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yaghfirullahu dzunubahu kulluh. Allah ampunkan semua dosanya Bapak Ibu. Masih ada sebelum jam 6 sebelum suruh, masih ada udah suruh ya, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya pak? Silakan pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Bagi ayat Rahman akibat berkali-kali." Sebetulnya makna dari ayat tersebut apa sih? Allah sangat menekankan berkali-kali. Kemudian yang kedua, yang sudah terakhir Rasul mendoakan kita untuk mudah-mudahan Allah ingat kita sebabnya. Nah, kalau kita sudah terakhir, apa yang harus kita ingat atau kita doakan sehingga kita selamat di akhir? Doanya pendek dan mencakup semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangin ayat-ayat yang sama dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, banyak pelajarannya Pak, tapi satu yang terpenting Pak, apa itu? Allah nggak bosan mengingatkan kita untuk datang kepada Allah, taubat kepada Allah. Allah nggak bosan mengingatkan kita, yo syukuri nikmatku, yo terima kasih atas nikmatku, yo. Karena sifat manusia kan lalai Pak. Kita itu dekat kepada Allah kalau lagi diuji Pak, itu dekat banget. Ya. Karena saya ngerasain. Itu dekat banget Pak. 24 jam itu tasbih aja yang dipegang. 24 jam itu istighfar aja. Kalau bisa nggak tidur Pak. Tapi terkadang kita ketika Allah sudah mengurai kesusahan kita, Allah mengurai permasalahan kita, Allah berikan nikmat nih. Oh ya, kau mau taubat, oh ya, kau mau dekat dengan aku. Diberikan nikmat, diberikan nikmat. Mulai lalai kita. Yang sebelum azan udah ke masjid, udah ada nikmat, udah banyak dapat nikmat.
ke masjidnya mulai antarlah belum azan, diingatkan terus oleh Allah. Yuk syukur, yuk syukur atas nikmatku, syukur atas nikmatku, syukur atas nikmatku. 31 kali Allah ulangin. Bukan Allah marah Pak, itu bentuk Allah sayang dengan kita. Allah ingatkan kita terus. Walaupun salah satu makna yang keduanya Pak, dari sekian banyak makna kenapa Allah ucapkan kalimat ini 31 kali dalam surah Ar-Rahman, manusia itu ya itu tadi sifatnya lalai kita Pak. Kita ini mohon maaf Bapak Ibu, kita Pak dalam pekerjaan kita kalau lalai aja kita takut dimarahi atasan kita, betul tidak? Takut kita Pak. Takutnya kita kepada atasan kita ini jarang kita pakai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu kita pakai Pak, ya Allah, nikmat aja yang Allah berikan. Itu dua jawaban dari pertanyaan pertama. Lalu Rasulullah SAW itu setiap akhir sujud terakhir dalam sholatnya berdoa untuk keselamatan kita. Lalu apakah boleh kita berdoa untuk keselamatan kita dan bagaimana doanya? Tidak ada satu nas yang mewajibkan doa apa yang kita baca. Tapi Nabi Muhammad pernah ditanya, boleh nggak aku berdoa agar aku diampunkan dosaku oleh Allah? Boleh, kata Nabi. Wastaghfir li dzambik wa walidaik. Mohonlah ampun dalam sujudmu agar dosamu dan dosa orang tuamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Hati kita Pak yang doa, bukan lisan kita nih, bukan diucapkan, tapi hati kita. Hati kita. Boleh nggak doa yang lain? Boleh, nggak dilarang. Ya Allah, ini anak hamba bentar lagi pengumuman ujian masuk perguruan tinggi ini. Kita doa dalam sujud terakhir kita. Ya Allah, luluskan anak hamba, jadikan ini yang terbaik dan ridho ya Allah. Kalau ini menurut Engkau tidak terbaik, berikan yang baik ya Allah. Boleh Bapak Ibu. Jadi doa apa aja Pak, dan biasakan Pak. Dan biasakan, karena Nabi Muhammad setiap sujud terakhir lebih lama daripada sujud-sujud yang lain. Ya. Tapi jangan pula udah sujud terakhir imam kita masih juga doa sampai assalamualaikum kanan kiri baru kita bangkit. Ya akhirnya salat kita nggak sah jadinya Bapak Ibu. Ya. Nah kalau sholat sunnah Pak lama aja. Saya pernah sholat di samping saya Pak. Di samping saya itu sama-sama sholat sunnah Pak. Itu sujudnya lama kali. Lalu yang saya sebelah kanannya, yang sebelah kiri megang, dipikir udah meninggal karena lama Pak. Saya pikir ini bapak ini tidur mungkin. Dan yang sebelah kiri dipegang takut meninggal, dipegang belum juga bangkit Pak, dipegang pundaknya lagi, lalu dia bangkit, dia tahiyat akhir, assalamualaikum kanan kiri. Ya. Selesai saya diajak ngobrol, panjang doanya Pak. Iya Mas, doa untuk anak-anak. Saya rasa cukup Bapak Ibu, mohon maaf dan batin bila ya. Itu terakhir itu diucapkan apa dalam hati ya? Dalam hati Pak. Dalam hati kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan kita nggak boleh mengucapkan selain kalimat sholat. Hati kita berdoa. Nabi hatinya yang berdoa. Karena yang lebih jujur itu bukan lidah Pak, tapi hati. Hati kita kan nggak bisa bohong Pak. Hati kecil kita itu nggak bisa bohong. Kan kita sering dengar nih, coba tanya hati kecil kamu. Lidah kita bisa kemana-mana, tapi hati kecil kita enggak. Hati kita yang berdoa kepada Allah, kabulkan setiap doa dan hajat kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, berkhusus kedua orang tua kami ya Allah, al-ahya wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Keluarga kami masih hidup, sehatkan jasmani rohaninya, istiqomahkan anak-anak kami semua keluarga kami dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.